Saya pernah membahas kasus nekrofilia atau berhubungan badan dengan mayat. Kasus yang akan saya bahas ini memiliki kesamaan. Bedanya, di kasus ini pelaku menyetubuhi mayat istrinya dengan tujuan untuk balas dendam. Dan sebelum melakukan itu, pelaku terlebih dahulu menghabisi nyawa istrinya dengan cara ditembak mukanya. Apa motif dendam yang dilakukan oleh pelaku ini? Kenapa pelaku sampai tega menghabisi nyawa istrinya? Nama korban adalah Dorothy Stratton. Teman-teman akan semakin penasaran kalau saya ceritakan Dorothy adalah model majalah porno. Mari kita simak kisahnya dan jadikanlah pelajaran. Halo, saya Dr. Stefani, saya seorang dokter spesialis forensik dan saya belajar dari yang mati. Dorothy Stratton lahir di Kanada di bulan Februari tahun 1960. Sejak kecil, Dorothy ini dikaruniai wajah yang sangat cantik yang mirip boneka Barbie dan bahkan ada yang bilang mukanya itu mirip Marilyn Monroe. Dia tuh punya rambut yang warna blonde, warna pirang yang sangat bagus, terus juga matanya biru, kulitnya putih bersih. Dan waktu kecil Dorothy ini sebenarnya tinggal di daerah yang lingkungannya nggak terlalu baik. Bisa dikatakan daerah keras lah, daerah Texas. Tapi lagi-lagi Dorothy ini berkomitmen kalau dia nggak akan ikut arus. Dia pengen sekolah yang benar supaya nanti dia bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus dan bisa yang biayai keluarganya. Waktu Dorothy berusia 17 tahun, Dorothy mengalami satu kejadian yang sama sekali nggak diduga-duga. Tiba-tiba saja ada agen modeling yang menawarinya pekerjaan sebagai seorang model. Nah, gimana tuh? Kan benar-benar impian setiap perempuan pada saat itu kan. Tiba-tiba aja lagi melakukan pekerjaan, tiba-tiba tawarin jadi artis. Laki-laki itu bernama Paul Snyder. Usianya 11 tahun lebih tua dari Dorothy. Waktu ketemu dengan Paul Snyder ini, Dorothy sedang bekerja di sebuah toko es krim. Dan tiba-tiba aja Paul mendatangi Dorothy dan nawarin dia, kamu mau nggak bekerja sebagai seorang model? Tapi di majalah dewasa, majalah porno, yaitu majalah Playboy. Waktu mendengar tawaran ini, awalnya Dorothy sempat ragu-ragu. Dia mikir selama ini aku udah berusaha hidup lurus. Aku jadi perempuan baik-baik dan aku tahu seperti apa majalah Playboy. Misalkan aku jadi model di sana, aku harus mau difoto tanpa busana. Tapi lagi-lagi Paul Snyder ini orang yang pintar membujuk rayu. Diiming-iming kepopuleran, diiming-imingi penghasilan yang besar dan Dorothy pun terbujuk. Awalnya si Paul ini bersifat profesional. Dia bilang, saya nggak bisa menjanjikan kamu apa-apa ya. Kita coba aja dulu, kita melakukan photoshoot untuk portofolio kamu. Tapi di sini Dorothy harus mau buka pakaian dan difoto tanpa sehelai benang pun alias telanjang. Waktu Dorothy ini mau mengirimkan foto-fotonya ke majalah Playboy, ternyata dia masih di bawah umur. Saat itu dia masih usianya di bawah 19 tahun, jadi mau nggak mau Dorothy harus menghadap ibunya untuk menandatangani surat izin yang isinya itu memperbolehkan anaknya jadi model majalah Playboy. Saat itu ibunya sempat ragu-ragu juga. Tapi akhirnya setelah diiming-imingi oleh Dorothy, nanti karirku akan bagus, aku akan dapat uang banyak. Ibunya menyerah. Ibunya tanda tangani surat persetujuan tersebut dan Dorothy pun mengirimkan foto-fotonya ke majalah Playboy. Selang setahun kemudian akhirnya usaha Dorothy membuahkan hasil. Dorothy dapat undangan untuk pindah ke Los Angeles dan di sana dia terpilih jadi finalis model majalah Playboy di tahun itu. Tahun yang bersamaan, Dorothy dan Paul pun memutuskan untuk menikah. Dan saat itu usianya Dorothy itu kira-kira 18-19 tahun. Bahkan saking suksesnya, Dorothy jadi finalis model Playboy, Hugh Hefner alias pemilik majalah Playboy, itu secara personal bilang, Dorothy ini punya potensi yang sangat bagus. Dia nggak cuma punya wajah cantik, dia juga kepribadian yang menyenangkan, dia ceria. Tapi waktu Hugh Hefner tahu kalau Dorothy menikah sama Paul, ada satu hal yang buat dia merasa nggak sreg. Hugh Hefner bilang Paul bukanlah orang yang bisa dipercaya karena dia itu menganggap perempuan-perempuan yang dia tangani, yang dia jadikan model itu cuma sebagai objek, sebagai barang dagangan, sama sekali nggak dimanusiakan.
Hugh Hefner pernah bilang, saya itu sudah menganggap semua model yang bekerja di majalah saya itu seperti anak-anak saya. Saya ini kayak bapak yang melindungi mereka semua, termasuk Dorothy. Makanya saya khawatir waktu tahu Dorothy menikah sama Paul. Paul itu bukan orang yang baik. Saya nggak yakin nanti mereka akan bahagia. Tapi terlepas dari kekhawatiran si empunya majalah Playboy tadi, karir Dorothy setelah menikah dengan Paul justru melesat dengan cepat. Dan gak cuman dia jadi semakin terkenal di majalah Playboy, Dorothy juga mulai mendapat tawaran membintangi film layar lebar. Dan salah satu produser yang di film yang dibintangi oleh Dorothy adalah Peter Bogdanovich. Di lokasi syuting ya seperti biasa, Dorothy sama Peter ini mulai sering bicara, ngobrol-ngobrol. Dari yang awalnya cuma bicarakan pekerjaan sampai mulai nyerempet ke ranah personal. Dan sudah bisa ditebak akhirnya Dorothy dan Peter ini berselingkuh. Nah disinilah malapetaka dimulai. Ada yang bilang waktu si Dorothy ini ketemu sama Peter, hubungannya sama si Paul suaminya itu sedang agak renggang. Karena bagaimanapun ya mereka baru tahun pertama menikah, masih berusaha menyesuaikan sifat satu sama lain. Mulai timbul konflik-konflik kecil, apalagi kan dengan meningkatnya karirnya Dorothy, makin banyak penggemar laki-laki yang terang-terangan menunjukkan rasa sukanya. Dan ini membuat Paul cemburu. Mereka sering bertengkar dan begitu si Peter ini ketemu sama Dorothy malah ngelihat si Peter ini kayak angin segar di kehidupannya lagi sumpek. Dorothy lagi gak betah di rumah dia bertengkar sama Paul, sudah di luar itu dia capek syuting, capek photoshoot sana sini. Begitu kenal Peter, dia langsung ngerasa kayak aduh ini angin segar banget nih, laki-laki ini baik, ramah, menghargai kecantikan saya, menganggap saya orang yang baik. Dan puncaknya waktu si Paul ini mulai curiga, dia menyewa seorang detektif swasta yang akhirnya menunjukkan bukti-bukti kalau memang istrinya berselingkuh dengan Peter si produser film. Paul dan Dorothy sempat bertengkar hebat dan mereka memutuskan untuk pisah rumah. Dan gak lama setelah mereka pisah rumah, mereka melewati ulang tahun pernikahan mereka yang pertama itu tanpa bertemu sama sekali. Dan beberapa minggu kemudian Dorothy ini mengirim surat ke Paul yang isinya, saya minta cerai, saya sudah gak tahan sama kamu, saya ingin bahagia sama Peter. Dan Dorothy juga terang-terangan saat itu mengumumkan kalau dia sudah tinggal serumah dengan Peter. Dorothy udah gak tinggal lagi di rumah lamanya. Udah pastilah hal ini membuat Paul sangat frustasi. Karena teman-temannya waktu itu Paul kelihatan ngerikan banget. Paul sering marah-marah, teriak-teriak, emosi yang gak terkendali. Paul berkali-kali bilang dia sangat dendam sama Dorothy, apalagi sama Peter. Menurut si Paul ini, Dorothy itu kayak orang yang benar-benar gak tahu diri. Katanya si Paul, memang kalau gak ada saya, dia mau jadi apa? Cuman seumur-umur, dia cuma akan jadi pelayan di toko es krim. Kalau gak ada saya, gak ada yang tahu siapa tuh Dorothy Stratton. Sebenarnya waktu Paul ini mulai marah-marah, itu yang namanya red flag di dirinya Paul tuh semakin kelihatan. Teman-temannya gak ada yang berani ngomong terlalu banyak, karena selain mereka ngerasa ini tuh ranah pribadi antara Paul sama Dorothy, tapi mereka juga takut melihat kemarahannya Paul yang benar-benar di luar nalar. Suatu hari setelah akhirnya si Paul ini kelihatannya udah mulai tenang, Paul ini ngundang Dorothy ke rumahnya. Dia bilang, oke, saya setuju misalkan kita mau bercerai, tapi saya minta kamu datang ke rumah, kita bicarakan tentang pembagian harta gono gini, dan juga nanti urusan yang lain supaya kalau kita mulai proses perceraian nanti nggak ribet. Dan Dorothy setuju. Saat itu Paul ini sudah tinggal sama 2 orang teman laki-lakinya. Di hari H waktu Dorothy mau datang ke rumah, Paul bilang sama teman laki-lakinya, saya boleh gak minta tolong kalian berdua itu pergi dulu keluar. Saya mau bicara berdua sama istri saya dan doakan aja semoga nanti urusan kami lekas selesai. Istilahnya kami mau mediasi lah, cuman berdua aja. Tapi siapa tahu nanti saya bisa membujuk istri saya supaya dia mau kembali sama saya dan meninggalkan selingkuhannya. Mendengar ini tentu aja 2 orang temannya ini sebagai sesama laki-laki, mereka ngerti, oke, kami akan ngasih kamu waktu, kasih kamu ruang, kami akan pergi dari pagi sampai malam. Kedua temannya Paul ini kembali pulang itu sekitar jam 8 malam. Mereka lihat kok mobil si istrinya si Paul ini, Dorothy, masih terparkir depan rumah. Waktu mereka masuk, mereka ngeliat kamarnya Paul tuh ketutup. Mereka pikir, oh mungkin pada saat mereka ngomong berdua mereka berhasil memaafkan satu sama lain dan sekarang mungkin mereka bulan madu kali. Udahlah kita kasih waktu aja. Mereka berdua tanpa curiga duduk di ruang tengah untuk nonton TV. Nah
Kira-kira jam 11 malam itu detektif swasta yang disewa oleh Paul tadi tiba-tiba nelpon ke rumah. Nanya, si Paul kemana? Saya coba menghubungi dia, tapi kok nggak ada kabar sama sekali. Saya khawatir terjadi apa-apa. Setelah itu, kedua temannya Paul ini memutuskan untuk melihat ke dalam kamar. Diketok-ketok, dipanggil dulu. Paul, kamu nggak apa-apa? Kamu kenapa? Tapi nggak ada jawaban. Dan waktu teman-temannya Paul ini buka pintu, kata salah seorang temannya itu, waktu saya buka pintu, saya sempat shock, saya blank karena apa yang saya lihat dalam kamar itu sangat mengerikan. Saya sama sekali nggak tahu harus ngomong apa. Bahkan saya sempat mikir, ini jangan-jangan saya di prank nih, atau saya lagi mimpi. Karena satu di dalam kamar dia ngeliat udah berdarah di mana-mana. Dia melihat Dorothy dalam keadaan tanpa busana di atas kasur dan wajahnya tuh udah rusak berat, udah hancur. Sedangkan Paul telungkup di lantai. Dan waktu didekati itu si Paul tuh kayak posisinya kayak mengerami sesuatu, kayak ini ayam yang ngeramun dan keadaan telungkup. Dan waktu mereka deket tuh kelihatan kalau yang dierami oleh si Paul ini adalah senjata api jenis shotgun. Dan gara-gara itu mereka langsung menelpon pihak yang berwenang untuk melakukan investigasi. Mayat Dorothy dan Paul langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter forensik. Dan berikut adalah hasil otopsinya. Waktu diperiksa, Dorothy ini dalam keadaan gak berpakaian sama sekali. Ada noda darah berbentuk cap tangan itu di beberapa bagian tubuhnya. Selain itu di wajahnya Dorothy, di pipi kirinya, itu ada luka tembak yang kelihatan luka tembak kontak. Jadi wajahnya ini sampai pecah. Dan ada juga perlukaan di sekitar alat kelaminnya Dorothy. Nah, waktu diperiksa memang jelas sekali Dorothy ini sempat menerima kekerasan seksual. Dan waktu diotopsi, jaringan otaknya Dorothy itu sampai hancur. Sedangkan di organ-organ lain tidak ada kelainan. Dan penyebab kematian Dorothy adalah luka tembak kontak pada wajah sebelah kiri yang menyebabkan kerusakan jaringan otak. Sementara waktu si Paul diperiksa, dia juga dalam keadaan tidak memakai pakaian. Ada luka tembak tempel di kepala sisi kanan dan luka tembak keluarnya itu di antara kedua matanya sini. Sampai bola mata kirinya si Paul ini hampir mencelat keluar dari rongga matanya. Dan waktu diperiksa, tangan kanannya Paul ini ada yang namanya cadaveric spasm. Jadi kekakuan yang terjadi pada saat kematian dan menetap setelah mati. Jadi diduga saat itu Paul itu menembak kepalanya sendiri. Nah, cadaveric spasm ini itu sering sekali ditemukan pada korban yang meninggal dunia dalam keadaan stres berat. Dan di tangan kanan si Paul juga ditemukan ada beberapa helai rambut warna pirang panjang dan DNA-nya cocok dengan DNA Dorothy. Hasil olah TKP oleh pihak yang berwenang akhirnya mengungkap banyak sekali fakta yang mengerikan. Yang pertama, waktu Dorothy pertama kali ditemukan di kamar, posisi badannya itu nggak wajar. Kakinya kebuka dan agak nekuk seperti habis melakukan hubungan seksual. Terus tadi dari hasil otopsinya memang ada tanda-tanda yang mengarah ke kekerasan seksual. Tapi nggak ada satupun tetangga yang mendengar keributan dan juga nggak ada bercak darah di tempat lain. Waktu dicek tanda-tanda perlawanan di tubuhnya Dorothy itu nggak ada sama sekali. Dan diduga kuat setelah dilakukan olah TKP, Dorothy ini memang sengaja dijebak oleh Paul. Jadi dijebak sampai mau masuk ke dalam kamar, mungkin dibilang mau bicara lebih pribadi atau bagaimana. Tapi begitu Dorothy masuk ke dalam kamar, Dorothy langsung ditembak di bagian wajahnya. Dan setelah Dorothy meninggal, Paul ini langsung membuka pakaian Dorothy dan dia menyetubuhi mayat Dorothy. Terbukti juga dari bercak darah berbentuk tangan yang sidik jarinya itu sama dengan Paul. Bercak itu ditemukan di tubuhnya Dorothy. Dan setelah si Paul ini puas menyetubuhi mayat Dorothy, Paul menembak dirinya sendiri. Hasil investigasi pihak yang berwenang juga didukung dengan keterangan dari teman-temannya Paul. Mereka bilang Paul ini seperti hilang akal waktu Dorothy terang-terangan mengatakan dia sudah tinggal bersama dengan Peter. Paul ini sempat mengaku kok dia akan beli senjata api dan kemudian menembak mereka berdua di rumah kediamannya Peter. Pada saat itu teman-temannya Paul mencoba menenangkan Paul sebisa mereka. Mereka bilang, kamu pikirkan dulu loh. Ini ya gimana pun juga kan kalau misalkan kamu lakukan itu, yang ada kamu rugi sendiri. Kamu terima aja lah kenyataan kalau memang Dorothy itu udah selingkuh sama Peter. Dan sekali dia selingkuh, nanti akan selingkuh dengan orang lain lagi. Tapi saat itu Paul sama sekali gak mau menerima kenyataan.
Dan bahkan pada satu titik Paul setempat mau mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara menembak kepalanya, tapi saat itu usahanya digagalkan oleh salah seorang temannya. Dan teman-temannya Paul awalnya mengira Paul itu cuma asal bicara waktu dia bilang saya akan menembak Dorothy dan Peter di rumah kediamannya. Itu omongan gara-gara Paul lagi emosi aja kali, mungkin begitu pikir mereka. Tapi sama sekali gak ada yang mengira kalau Paul akan benar-benar menghabisi nyawa Dorothy dengan cara yang sangat sadis. Salah satu orang yang paling terpukul dengan kepergian Dorothy adalah manajernya. Karena saat itu sebelum Dorothy pergi ke rumah Paul, Dorothy sempat cerita ke manajernya kalau dia tuh ingin ketemu berdua dengan Paul di rumah lama mereka. Manajernya Dorothy ini sempat melarang. Dia sempat bilang, kamu hati-hati loh, kamu ingat mantan suamimu ini bukan orang yang baik. Ya gak cuman dia tuh memperlakukan perempuan sebagai objek, dia pasti sekarang ini dalam keadaan marah luar biasa sama kamu. Gimana kalau dia nekat? Lebih baik kamu ngutus pengacaramu aja ke sana. Tapi lagi-lagi Dorothy adalah orang yang baik. Dia bilang lebih etis kalau saya bertemu langsung dengan si Paul. Bagaimanapun Paul ini tadinya adalah suami saya. Saat ini juga ya saya masih istrinya. Dan saya berharap setelah perceraian ini hubungan kami masih baik. Tapi sayangnya kebaikan hati Dorothy dan kepercayaannya terhadap suaminya tadi si Paul yang justru membuat Dorothy celaka. Dorothy Stratton hanyalah seorang perempuan yang ingin meraih mimpi sebagai seorang model profesional. Ada yang bilang Dorothy ini terlena karena dia mendapatkan hidup impian para wanita dengan cara yang bisa dikatakan instan. Dia nggak mengalami kesulitan sebesar model-model lain yang harus berjuang. Dan gara-gara itu, Dorothy malah jadi lalai dan akhirnya mencelakakan dirinya sendiri. Tapi terlepas dari pilihan hidupnya Dorothy, kekerasan dalam bentuk apapun tetap tidak bisa dibenarkan. Saya harap kita semua, laki-laki ataupun perempuan, selalu terhindar dari hal-hal yang buruk. Terima kasih sudah menonton video saya. Silakan like, share, dan subscribe.